Losing time, I'm fading fast. Apes gara-gara ban bocor di MotoGP Malaysia 2025. Pecco Bagnaia mengaku hanya bisa pasrah saat mengalami kebocoran ban belakang jelang finish balapan utama MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang. Menurutnya, hal macam ini memang bisa jadi terjadi kapan saja. Start dari pole, Bagnaia langsung memimpin balapan tetapi tersalip oleh Alex Marquez pada lap kedua. Sejak itu, ia tak pernah bisa lepas dari kejaran Pedro Acosta yang terus ketat menempelnya di belakang. Acosta akhirnya menyalipnya pada lap 13. Namun pada lap 18, Bagnaia tiba-tiba melamban di tikungan 3 sebelum akhirnya kembali ke pit. Manajer Michelin Motorsport, Piero Taramaso akhirnya mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut disebabkan oleh lubang yang terdapat di ban belakang lunak Bagnaia. Kami menemukan lubang di bagian tengah ban belakang. Pecco merasakan motornya mulai berperilaku aneh. Saat ia kembali ke garasi, kami memeriksa dan melihat tekanan ban berada di antara 0,6 hingga 0,7 bar, ujar Taramaso seperti yang dikutip Crash.net. Taramaso menduga kebocoran ban Bagnaia disebabkan serpihan karbon di lintasan. Uniknya, hal ini terjadi pada lap 12 atau lap 13, tepat sebelum Bagnaia tersalip oleh Acosta. Taramaso pun ikut prihatin karena Bagnaia jadi harus gagal finish dan tak memperoleh podium. Selama 1-2 lap ia merasa motor mulai berperilaku aneh, lalu tekanan ban turun drastis pada lap berikutnya. Kami perlu menganalisis data untuk tahu seberapa besar tekanan yang hilang. Namun, dalam 2 lap ia langsung sadar ada yang salah dan harus berhenti. Bagnaia mengaku tadinya ia mengira bahwa perilaku aneh motornya disebabkan oleh kesalahannya mengendalikan konsumsi ban. Nyatanya, insiden itu disebabkan kebocoran. Alhasil, ia gagal mengulang kemenangan yang ia raih dalam sprint sehari sebelumnya. Sayangnya, tahun ini kami sedikit kurang beruntung dan di sini terjadi hal seperti ini. Saya mengalami kebocoran di ban belakang. Dari data, kami melihat kebocoran itu terjadi di lap 12 dan tekanan terus berkurang setiap lapnya. Saya pikir saya tak bisa mengelola ban belakang dengan baik karena tiba-tiba saya merasa grip berkurang atau setidaknya terus menurun setiap lap. Itu bertepatan dengan saat saya mulai kehilangan kecepatan. Jadi ini memang sedikit sial. Sayangnya, beginilah balapan dan hal seperti ini bisa terjadi. Tutupnya. Bagnaia sejatinya memulai balapan dengan baik di sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu bahkan bisa saja merebut podium pada seri balapan tersebut. Sebab, Bagnaia sedang berada pada posisi kedua tepat di belakang Alex Marquez. Namun sialnya, motor Pecco mengalami gangguan saat balapan menyisakan 3 putaran. Murid Valentino Rossi itu pun tidak bisa melanjutkan balapan dan memarkir motornya di pedok. Taramaso menjelaskan, Bagnaia sudah merasakan kendala pada motornya di lap ke-13. Kendala tersebut yakni rendahnya tekanan ban belakang pada motornya. Pada lap ke-13, ia merasakan motor mulai sulit dikendalikan. Bagian belakang terasa goyah. 1 lap kemudian, di lap ke-14, sistem pemantau tekanan ban memberikan peringatan tekanan rendah di ban belakang. Kata Taramaso, dilansir dari Motosan, Senin 27 Oktober 2025. Saat mengecek motor tersebut di pedok, Taramaso cukup terkejut. Sebab pihaknya menemukan lubang besar pada ban belakang motor Bagnaia yang disinyalir karena potongan karbon tajam yang berada di lintasan. Saat ia masuk ke pit, kami memeriksa dan menemukan tekanan hanya 0,7 bar. Sangat rendah. Kami menemukan lubang besar di bagian tengah ban, kemungkinan disebabkan oleh potongan karbon tajam yang berada di lintasan. Ia mengungkapkan. Taramaso cukup kaget dengan penemuan tersebut. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ada pembalap yang mengalami kejadian serupa. Saya tidak ingat kapan terakhir kali terjadi hal seperti ini. Mungkin tahun lalu saat ada katup ban yang rusak. Tetapi kali ini berbeda. Semua indikasi mengarah pada potongan karbon yang menembus ban. Meskipun konstruksi ban sangat kuat, serpihan karbon bisa sangat tajam dan tidak banyak yang bisa dilakukan jika itu terjadi, terangnya. Lebih lanjut, Taramaso ikut menyesali kejadian tersebut harus menimpa Bagnaia karena sebenarnya Pecco telah mengelola ban belakangnya dengan sangat baik. Ini benar-benar disayangkan karena Pecco mengelola ban belakangnya dengan sangat baik, berusaha menekan sambil tetap menjaga kondisi ban. Ketika manajemen bannya sudah selesai dan ia mulai tampil maksimal, kejadian ini malah menimpanya, tutup Taramaso. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengungkapkan kekecewaannya
terhadap keputusan Dorna yang tetap melanjutkan balapan Moto3 Malaysia 2025 meskipun dua pembalap mengalami kecelakaan horor yang mengerikan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Bagnaia menilai, melanjutkan balapan dalam situasi seperti itu adalah keputusan yang tidak tepat. Insiden tersebut melibatkan dua pembalap Moto3, yakni Jose Antonio Rueda, sang juara dunia, dan Noah Dietwiller. Keduanya terlibat dalam kecelakaan dramatis saat sighting lap di sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 26/10/2025. Kecelakaan terjadi ketika Rueda yang keluar dari tikungan 3 bertemu dengan Dietwiller yang melaju dengan kecepatan rendah. Diduga motor Dietwiller mengalami masalah sehingga Rueda yang datang dengan kecepatan tinggi tidak dapat menghindari dan menabrak bagian belakang motor pembalap asal Swiss tersebut. Kedua pembalap terlempar keras dan sepeda motor mereka hancur. Tim medis segera memberikan perawatan di lintasan sebelum mereka dibawa dengan helikopter ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Meskipun kecelakaan tragis ini terjadi, balapan Moto3 Malaysia 2025 tetap dilanjutkan, namun hanya berlangsung selama 10 lap. Taiyo Furusato akhirnya keluar sebagai pemenang. Francesco Bagnaia pun mengkritik keras keputusan Dorna untuk tetap menggelar balapan setelah kecelakaan yang begitu mengerikan. Pecco menilai, melihat insiden tersebut membuatnya merasa tidak nyaman, dan kondisi seperti itu bukanlah saat yang tepat untuk melanjutkan balapan. Tapi jujur saja, ini benar-benar menakutkan. Memulai hari seperti ini jelas bukan cara yang baik, kata Francesco Bagnaia, dilansir dari Crash, Senin 27/10/2025. Bagnaia juga menambahkan bahwa membayangkan para pembalap Moto3 harus memulai balapan sprint 10 lap setelah menyaksikan kecelakaan seperti itu, menurutnya bukan situasi yang tepat. Semoga semuanya berakhir dengan baik, lanjut Bagnaia. Bagnaia pun mengungkapkan perasaan khawatirnya terhadap kondisi kedua pembalap tersebut. Ia berharap Rueda dan Dietwiller dapat segera pulih dan mendapatkan perawatan yang terbaik. Pertama-tama, doa dan pikiran saya tertuju untuk Rueda dan Dietwiller yang jelas tidak dalam kondisi baik, ucap Francesco Bagnaia. Beruntung, ada kabar positif mengenai Rueda yang dilaporkan hanya mengalami cedera pergelangan tangan dan beberapa memar meskipun kondisinya stabil. Namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai kondisi Dietwiller. Meskipun balapan dilanjutkan, Francesco Bagnaia tetap merasa kecewa dengan keputusan Dorna yang tetap melanjutkan balapan Moto3 Malaysia 2025 setelah kecelakaan tersebut. Hasil kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang Malaysia dominasi pembalap Ducati, Pecco Bagnaia, sudah terlihat sejak sesi latihan bebas FP2 pada Sabtu 25 Oktober 2025 pagi. Pembalap asal Italia, rekan setim Marc Marquez, itu berhasil melesat dan mendapatkan waktu terbaik di kualifikasi pertama. Ia kemudian melaju ke Q2 bersama Fermin Aldeguer. Pada Q2, Pecco Bagnaia sempat mendapat perlawanan ketat dari pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, karena mendapatkan waktu 1 menit 57,195 detik. Namun di penghujung waktu sesi, Pecco Bagnaia mampu menunjukkan tajinya dan membuat Quartararo gagal menempati pole position dengan waktu 1 menit 57,001 detik. Di awal sesi latihan bebas FP2, Pecco Bagnaia dan Fermin Aldeguer berebut waktu putaran tercepat. Pembalap Ducati itu mampu mengungguli pabrikan Gresini Racing dengan catatan waktu 1 menit 59,127 detik. Namun keunggulan Pecco tidak bertahan lama sebelum akhirnya pembalap asal Italia itu masuk pit lane. Fermin Aldeguer mencatatkan waktu terbaik 1 menit 58,724 detik pada putaran kedua. Di bawahnya diikuti oleh Fabio Quartararo dengan Alex Marquez. Catatan waktu yang dibukukan oleh Quartararo hanya selisih 0,004 detik dari Aldeguer. Pembalap Yamaha, Augusto Fernandez sempat mengalami crash di tikungan pertama sirkuit Sepang Malaysia saat sesi latihan bebas menyisakan 19 menit. Tidak lama setelah itu, Pecco yang membalik ke lintasan berhasil mendapatkan putaran tercepat. Ia mencatatkan waktu 1 menit 58,585 detik. 10 menit terakhir waktu sesi latihan bebas, Luca Marini mendapatkan waktu terbaik 1 menit 59 detik, tetapi masih berada di bawah Pecco Bagnaia.
Ia akhirnya bisa melewati capaian terbaik Pecco dengan waktu 1 menit 58,115 detik, diikuti Morbidelli yang hanya berjarak 0,007 detik. Hingga 5 menit terakhir selesai, 3 pembalap teratas berhasil mempertahankan waktu tercepatnya, Luca Marini, Franco Morbidelli, dan diikuti Pecco Bagnaia dengan selisih waktu 0,170 detik.